Bab 10. Bangun di antara mayat. Arga terbatuk keras, merasakan udara dingin menusuk paru-parunya. Seluruh tubuhnya terasa sakit, seolah dia telah jatuh dari ketinggian yang mustahil. Ia membuka mata perlahan. Di sekelilingnya ada kabut tebal yang berwarna keabu-abuan. Bau busuk menyengat menusuk hidungnya. Bau daging yang membusuk bercampur dengan lumpur basah. Saat ia mencoba bangkit, tangannya menyentuh sesuatu yang lunak dan lembab. Daging. Arga tersentak mundur, lalu melihat sekelilingnya dengan lebih jelas. Dia tidak sedang berdiri di atas tanah biasa. Dia berdiri di atas tumpukan mayat. Ratusan tubuh tak bernyawa menumpuk di sekelilingnya. Wajah-wajah mereka hancur, mata mereka kosong, mulut mereka terbuka lebar seakan mereka meninggal dalam penderitaan yang luar biasa. Beberapa dari mereka masih bergerak. Jari-jari yang putus menggeliat sendiri. Kepala tanpa tubuh berusaha berbicara, mengeluarkan suara napas putus-putus. Arga menahan muntah. Arga! Suara Gilang. Arga menoleh dan melihat Gilang, Rina dan Wira tidak jauh darinya, juga terbangun di atas tumpukan mayat. Apa ini? Rina menjerit, air mata mengalir di wajahnya saat ia mencoba berdiri tanpa menyentuh tubuh-tubuh yang berserakan. Wira masih dalam kondisi lemah, tetapi matanya yang penuh ketakutan menunjukkan bahwa dia menyadari betapa buruk situasi mereka. Kita jatuh ke neraka, bisik Gilang, suaranya gemetar. Di kejauhan, kabut mulai menipis. Mereka bisa melihat bahwa mereka berada di sebuah lapangan luas yang dikelilingi dinding batu raksasa. Dan di tengah lapangan itu, berdiri sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Sebuah pohon. Namun pohon itu tidak terbuat dari kayu atau daun. Batangnya tersusun dari tubuh manusia yang terjalin satu sama lain. Tangan-tangan mencuat keluar seolah mereka masih mencoba melarikan diri. Dari cabang-cabangnya, mayat-mayat tergantung seperti buah yang membusuk. Dan di puncak pohon itu, sesuatu sedang menunggu mereka. Makhluk dari dalam patung. Ia duduk di sana, tersenyum dengan gigi-giginya yang tajam, menatap mereka seakan ia adalah raja tempat ini. Kalian akhirnya tiba, bisiknya dengan suara yang bergema dari segala arah. Arga merasa jantungnya berdebar begitu keras hingga hampir meledak. Mereka tidak lagi berada di dunia manusia. Bab 11. Perjamuan para arwah. Makhluk itu masih duduk di puncak pohon mayat, mengawasi mereka dengan senyum mengerikan. Matanya yang hitam kat seperti lubang tanpa dasar, seolah bisa menelan jiwa siapapun yang menatapnya terlalu lama. Arga menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. Gilang dan Rina berdiri merapat, sementara Wira hanya bisa terduduk lemah, wajahnya pucat pasi. Lalu terdengar suara dari bawah pohon. Krek! Krek! Tanah yang dipenuhi mayat mulai bergerak. Satu persatu tubuh yang sebelumnya diam kini bangkit perlahan. Mata mereka kosong, tetapi mulut mereka bergerak, membisikkan sesuatu yang tidak mereka mengerti. Arga mundur selangkah. Ini mimpi kan? Gilang menggeleng lemah. Kalau ini mimpi, kita sudah seharusnya terbangun. Makhluk di atas pohon mengangkat satu tangannya. Gerakannya lambat, hampir elegan. Begitu tangannya terangkat penuh, semua mayat yang bangkit menoleh ke arah mereka secara bersamaan. Kalian adalah tamu istimewa di perjamuan ini. Suara makhluk itu menggema. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka berubah. Lapangan luas penuh mayat itu kini berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Sebuah meja perjamuan panjang yang dipenuhi hidangan menjijikkan. Piring-piring besar berisi potongan tubuh manusia yang masih berdarah tersaji rapi. Gelas-gelas kaca diisi cairan hitam pekat yang bergerak sendiri. Lilin-lilin tinggi di sepanjang meja menyala dengan api kebiruan, memberi cahaya yang lebih menyeramkan daripada menerangi. Dan di sekeliling meja itu, berdiri puluhan makhluk mengerikan. Sebagian terlihat seperti manusia, tetapi wajah mereka sudah meleleh, hanya menyisakan gigi-gigi dan bola mata yang berputar liar. Sebagian lainnya berbentuk seperti bayangan hitam dengan tubuh yang terus berubah bentuk. Mereka semua menatap Arga dan yang lainnya dengan tapan lapar. Makhluk di atas pohon perlahan turun. Langkahnya begitu ringan seolah ia melayang. Ia berdiri di ujung meja, membuka tangannya lebar. Selamat datang di perjamuan terakhir. Silakan duduk dan makanlah. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berani berbicara. Lalu, salah satu makhluk tamu yang duduk di meja meraih sesuatu dari piring di depannya. Sebuah tangan manusia yang terputus. Dengan gerakan cepat, ia memasukkan tangan itu ke mulutnya, mengunyah dengan suara berdecak yang menjijikkan. Darah menetes dari bibirnya. Rina menutup mulutnya, berusaha menahan muntah.
Makanlah! Sebelum kalian dimakan, makhluk itu menatap mereka tajam, senyumannya semakin melebar. Arga merasakan tubuhnya gemetar. Mereka tidak punya pilihan. Mereka harus mencari cara keluar dari sini, sebelum mereka menjadi bagian dari hidangan di meja ini. Bab 12. Makan atau dimakan? Aroma busuk darah bercampur daging busuk memenuhi udara. Makhluk-makhluk yang duduk di sepanjang meja perjamuan mulai menyantap hidangan mereka dengan lahap. Suara kunyahan daging dan tulang yang patah bergema di udara membuat perut Arga terasa mual. Di depan mereka, piring-piring besar berisi potongan tubuh manusia tersaji, seakan menunggu mereka untuk menyentuhnya. Makanlah sebelum kalian dimakan. Suara makhluk itu bergaung membuat Rina semakin gemetar. Ia mundur beberapa langkah tetapi sesuatu mencengkeram bahunya dari belakang. Tangan, sebuah tangan busuk dengan kuku panjang mencengkeramnya erat. Tamu tidak boleh meninggalkan meja sebelum makan, bisik suara serak di belakangnya. Rina menjerit dan menepis tangan itu, wajahnya pucat. Arga menatap sekeliling, tidak ada jalan keluar. Meja perjamuan ini dikelilingi oleh bayangan hitam yang bergerak sendiri, seolah siap mencekik mereka jika mereka mencoba kabur. Gilang menelan ludah, tangannya gemetar di sisi tubuhnya. Arga, kita harus lakukan sesuatu. Wira yang masih lemah mengerang pelan. Matanya mulai sayu. Keringat dingin membasahi wajahnya. Lukanya semakin menghitam, menyebar hingga ke leher. Arga mengepalkan tangan. Mereka harus bertahan. Lalu, ia melihat sesuatu di atas meja. Sebuah belati berkarat. Tergeletak di samping piring penuh daging, seakan memang sengaja disiapkan di sana. Arga berpikir cepat. Jika mereka tidak punya pilihan selain makan, maka mereka harus mengelabui makhluk-makhluk ini. Perlahan, ia mengambil belati itu. Rasanya dingin di tangannya. Kemudian, ia mengambil sepotong daging dari piring dan mengangkatnya ke mulutnya. Makhluk-makhluk di meja terdiam, menunggu. Arga berpura-pura menggigit daging itu. Lalu, dalam hitungan detik, ia menusukkan belati itu ke tangan makhluk di sampingnya. Makhluk itu menjerit. Suaranya melengking seperti besi berkarat yang digoreskan ke batu. "Lari!" teriak Arga. Tanpa pikir panjang, Gilang menarik Wira, sementara Rina berlari lebih dulu. Makhluk-makhluk di meja mengamuk. Beberapa berusaha meraih mereka, tetapi Arga dengan cepat menebas tangan yang mencoba mencengkeramnya. Dinding bayangan yang mengelilingi mereka mulai bergetar. Arga melihat celah kecil di ujung ruangan, samar-samar terlihat seperti pintu tua yang tertutup rapat. "Itu jalan keluarnya," serunya. Mereka berlari sekuat tenaga, menghindari tangan-tangan busuk yang mencoba menangkap mereka. Makhluk di atas pohon menjerit marah. "Kalian tidak bisa kabur!" Ruangan itu mulai runtuh. Meja perjamuan terbalik, hidangan-hidangan menjijikan berhamburan di lantai. Lilin-lilin biru meledak satu persatu, meninggalkan kegelapan yang semakin pekat. Arga dan yang lainnya berhasil mencapai pintu. Ia mendorongnya keras-keras, tetapi pintu itu tidak bergerak. "Arga, cepat!" Rina menangis ketakutan, sementara Gilang mencoba membantu mendorong pintu itu. Makhluk-makhluk di belakang mereka semakin mendekat. Lalu, dari dalam kantongnya, Arga merasakan sesuatu yang keras. Buku tua dari balai desa. Tanpa berpikir panjang, ia mengeluarkannya dan membukanya dengan panik. Di halaman terakhir, ada tulisan dengan tinta merah yang mulai pudar. Pintu hanya terbuka dengan pengorbanan. Arga membelalak. "Pengorbanan? Arga, apa yang harus kita lakukan?" teriak Gilang. Makhluk-makhluk itu semakin dekat. Suara mereka seperti angin ribut memenuhi udara dengan jeritan dan bisikan mengerikan. Arga menggigit bibirnya. Seseorang harus dikorbankan. Tetapi siapa?